Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian progresi yang saya hormati kepada Bapak Imam dan Ibu Pak Widati. Izinkan saya akan menjelaskan modul ajar saya PAI mata pelajaran PAI kelas 2 fase A kelas 2 materi sholat. Untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin yang berkaitan dengan materi sholat, yaitu untuk profil pelajar Pancasila yang ingin saya capai yaitu peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sarana prasarana yang saya pakai dalam pembelajaran sholat, pertama ada papan tulis, spidol, kertas, karton, dan alat media lainnya. Untuk target peserta didik yaitu peserta didik kelas 2A SD Negeri Bayan. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model modeling mulai, yaitu membuat contoh praktek, sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk tujuan pembelajaran sholat ini, yang pertama, peserta didik dapat terbiasa menjalankan sholat dengan tertib. Yang selanjutnya menunjukkan sikap disiplin. Yang selanjutnya peserta didik dapat menentukan ketentuan sholat fardu dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik bisa mempraktekkan sholat fardu dengan baik dan benar. Untuk pemahaman bermakna yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan ketentuan sholat fardu, dapat mempraktekkan ketentuan sholat fardu sehingga tertanam perilaku tertib, disiplin, dan terbiasa taat beribadah. Untuk selanjutnya pertanyaan pemantik, di sini saya membuat 3. Yang salah satu yaitu sholat apa saja yang sudah kalian kerjakan. Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama saya menyiapkan media yang akan dipakai untuk latihan sholat. Yang selanjutnya guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengamati. Yang pertama peserta didik mengamati sebuah gambar atau sebuah video pembelajaran yang ditayangkan di depan kelas melalui LCD. Langkah yang kedua yaitu menanya. Setelah mengamati, peserta didik dimotivasi guru untuk menanyakan kapan sholat dilakukan. Yang selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengeksplorasi atau menalar. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil sesuai dengan jumlah siswa di kelas ini. Hal ini untuk memudahkan guru untuk mengamati dan memberi tanggapan. Yang kedua, peserta didik dikelompokkan mengidentifikasi ketentuan sholat berupa bacaan dan gerakan sholat. Dengan dilakukan secara berulang oleh masing-masing kelompok, peserta didik semakin paham dan mampu mempraktikannya. Untuk yang keempat, untuk meyakinkan penguatan peserta didik dalam mempraktikkan sholat dengan benar, lakukan praktek secara individu atau kelompok. Di sini anak-anak bisa berkolaborasi, berkomunikasi antar kelompok. Yang langkah yang selanjutnya yaitu mengasosiasi atau mencoba. Setelah mengamati, setelah menanya, dan setelah berkelompok berdiskusi, peserta didik bisa mencoba. Yang pertama, setelah peserta didik hafal bacaan sholat mulai dari gerakan yang pertama sampai terakhir, selanjutnya mempraktekkan langsung dengan gerakan sholat yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik mensimulasikan praktek sholat. Biasanya setelah saya pembelajaran, saya pindah ke musola untuk praktek sholat. Yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu berkomunikasi atau demonstrasi. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan praktek sholat wajib secara berurutan dengan bacaan yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan sholat wajib dengan tata cara dan urutan yang benar. Untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan penutup, itu guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Ketiga, mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan berdoa. Guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan. Untuk penilaian, saya di sini ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial, dan ada penilaian sikap. Mas Arif, di dalam menyusun modul ajar ini ceritanya lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan belajar PP?
sama Pak. bersama. Iya. Baik, apa yang menjadi ciri khas dari modul ajar? Penciri dari modul ajar itu apa? Jadi modul ajar ini saya menggunakan TPACK, yaitu dengan menggunakan teknologi. Di sini modul ajar saya menggunakan teknologi berupa video pembelajaran atau ilustrasi gambar yang saya tayangkan di LCD. Baik, ini tadi model pembelajarannya pakai PPL. PPL. Baik, PPL. Tentu dalam pembelajaran itu kan ada inovasi baru. Nah, di dalam modul ajar Pak Sarif ini apa modul ajar? Inovasi yang saya ambil yaitu anak-anak itu kalau diberikan tayangan audiovisual berupa video atau gambar di LCD itu anak-anak lebih tertarik. Yaitu kalau dulu sebelum ada teknologi ini anak-anak itu mudah bosan karena guru-guru dalam pembelajarannya dengan menceramah atau menjelaskan saja. Kalau di sini ada penayangan video, ada penayangan ilustrasi gambar sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik. Yang saya tangkap seperti itu. Iya, baik. Terus tentu kan pengennya muridnya itu kreatif ya dalam pembelajaran. Nah, kreativitas semacam apa yang pengen Pak Sarif tadi? Untuk materi sholat ya saya kepingin dari anak-anak itu sudah terbiasa pagi untuk melaksanakan sholat duha, dan nanti siang saya kepingin anak-anak tanpa saya suruh sudah otomatis melaksanakan sholat duha bersama di sekolah. Jadi saya kepingin tujuan pendidikan saya. Ada sebuah proses atau kemampuan yang ingin dihasilkan yaitu berusaha untuk critical thinking-nya, data reflection making. Mana yang paling sering nanti yang saya pakai? Yang sering saya pakai yaitu itu Pak, berpikir kritis. Maaf saya ini Pak, suaranya Bapak kurang jelas agak. Lagi, nah di dalam asesmen itu kan ada menggunakan HOT. Ya. Nah, HOT seperti apa yang Pak Sarif pakai? HOT yang saya pakai untuk soal sumatif, yaitu saya menggunakan soal yang HOT, yaitu soal di mana anak-anak bisa menganalisis ketentuan sholat, bacaan dan gerakan sholat itu. Ya, asesmennya yang paling banyak dipakai formatif apa sumatif? Sumatif Pak. Sumatif. Kenapa pakai sumatif? Karena setelah pembelajaran anak-anak saya tes di akhir pembelajaran saya tes maka sudah menguasai materi hari ini atau belum. Terus dari model ajar Pak Sarif ini apa yang kira-kira? Apa yang masih perlu diperbaiki dari modul ajar Pak Sarif? Yang modul ajar yang Ulang lagi dari modul ajarnya Pak Sarif ini. Ya, terus lanjut. Belum adanya kegiatan atau kelompok modul ajar yang berdifferensiasi, yaitu mengelompokkan mana peserta didik yang kompetisinya baik, mana peserta didik yang kompetisinya agak rendah. Belum ada di modul saya. Ya, nanti perlu dilengkapi lagi. Artinya perlu perbaikan terus karena ini baru sehingga ya baik, terima kasih Pak Sarif sudah terus dari waktu. Baik, terima kasih Pak Imam. Pak Sarif, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Sarif sudah punya file atau yang sudah di print? Di HP ada Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qsid fi masyika wa hudud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Minta tolong Pak Syarif dituliskan surat Al-Kautsar.